ketika dalam memberikan penilaian itu kadang-kadang masih ada apa ya istilahnya itu semacam nepotisme yang masih, sehingga hari ini masih tidak bisa kita hindarkan barangkali. Dulu sempat ketika di dalam kontinuitas per MTQ-an saya pernah sempat down karena ketika dulu fatwa Allahyarham bagi Haji Arwani Kudus itu kan sampai mengharamkan MTQ. Itu ya karena ketika saya coba tanya-tanya kepada beberapa alumni yang dekat dengan beliau ya karena faktornya Ridwan Hakim itu sendiri. Nah itulah akhirnya beliau mengharamkan. Dan saya juga sempat berpikir untuk tidak mengirimkan kafilah-kafilah khususnya dari santri-santri untuk tidak ikut MTQ. Tapi saya berpikir saya ini kan yo kalau di usia ya masih sekitar masih muda lah gitu. Kalau ini kemudian anak-anak santri tidak kita arahkan berarti kita memotong mata rantai untuk terus mensiarkan Al-Quran. Akhirnya dari situ kembali setelah bertemu lagi sama Kiai Fakih karena saya dari Pekalongan, kemudian ketika istri di Pati akhirnya dapat banyak motivasi dari beliau, sudah bismillah saja kita niatkan untuk syiar. Akhirnya saya jadi semangat. Dan alhamdulillah dari 2017 mulai lagi dan tiap tahun alhamdulillah ada santri-santri kami yang ikut dari kafilah Jawa Tengah mewakili di nasional sehingga hari ini alhamdulillah. Nah, ini masalah yang ingin saya tanyakan Bu. Ini ketika seorang hakim itu sendiri ketika ada anak didik atau titipan yang kemudian ketika saat beliau menjadi seorang dewan hakim tapi tetap saja masih dia bersikukuh untuk menambahkan nilai yang sepatutnya tidak pernah dan jangan sampai terjadi. Maka ini apa pengalaman jenengan sebagai seorang yang sudah memiliki pengalaman malang melintang di dunia perhakiman, itu kira-kira selain attitude orang itu sendiri, kira-kira apakah perlu sekiranya ada sertifikasi batin atau apa yang sekiranya bisa menjadikan perubahan? Karena kita kan ingin yang terbaik. Ketika hari ini kita bangga delegasi dari Indonesia alhamdulillah kata jenengan tadi di kancah internasional baik di tahfidz ataupun di tilawahnya sudah sedemikian bagus, semakin meningkat. Nah ini yang dari yang mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di nasional pun kan masih sering ada istilah seperti titipan tadi. Kira-kira apa motivasi dan arahan serta bimbingan yang mungkin bisa kita dapatkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, luar biasa ini sertifikat batin. Saya kira rambu-rambu Rasulullah cukup ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa 2/3 hakim itu masuk neraka. Itu sertifikat. Ya. Kalau sudah ingat itu insya Allah selamat. Putri, ya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darojah dari Boyolali, Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk standar penilaian yang tadi sudah ditayangkan itu kan sudah ketentuan nasional, gitu. Misalkan kami di Jawa Tengah atau di kabupaten itu untuk kesepakatan maksimal dan minimal itu apa kita mengacu pada standar penilaian nasional itu atau karena kita kan di daerah mau ngasih nilai maksimal itu kayaknya nanti apa itu ada kesepakatan per majelis demikian untuk biar ada kesamaan gitu. Kalau misalkan mengacu pada standar penilaian tingkat nasional kan tinggi gitu. Kalau kita kan di daerah cukup standarnya seberapa maksimal dan minimalnya. Kemudian yang kedua, ketika peserta tampil mungkin ketika latihan itu sudah bagus Ibu, tapi apa itu termasuk karena mental kurang juara atau gimana sehingga ketika kita tampil misalkan disuruh membawakan lagu yang sudah ditentukan tingkat dewasa itu ketika di depan itu lupa. Nah, untuk membuat mental baja sehingga bisa menjadi juara itu mohon petunjuknya bagaimana. Kemudian yang ketiga
Ini tadi ada menambah lagu. Satu peserta dalam menambah lagu, misalkan suatu saat ada dewan hakim, karena patokannya kan maksimal waktu. Ketika sampai di waktu yang sudah ditentukan, dewan hakim memberikan lampu kuning, sementara ayatnya masih panjang. Terus waktunya sudah habis. Nah, ketika peserta menyelesaikan sampai di akhir ayat, itu apa ada kesalahan, apa ada pengurangan di dewan hakim? Itu. Sementara itu Ibu, satu lagi Bapak, tentang irama, gaya dan penghayatan Ibu. Selama ini kalau kita melatih peserta, memang kan asal peserta minimal membawakan 3 lagu, atau yang kebiasaannya lagu Bayati, Hijaz, Ras, Nahwan Ras misalkan seperti itu. Kalau sekarang kan ada penambahan penghayatan, berarti kan apakah harus disesuaikan dengan nada lagu? Kan ada lagu yang sedih, ada yang ceria, seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang sebelah kiri. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Sofiullah dari Kabupaten Semarang Ibu. Ada 2 yang mau saya tanyakan Bu. Tadi terkait dengan komposisi lagu, itu diawali dengan qori, harus menampilkan diawali dengan lagu Bayati atau Husaini. Itu seandainya ada qori atau qori'ah, itu apakah ada aturan untuk dari awal, misalkan dari koror, nawa, atau kalau misalkan ada qori langsung ke jawab, misalkan seperti ta'awud kemudian bismillahnya jawab. Itu di daerah-daerah kami karena masih tarafnya masih kabupaten Bu, itu biasanya sering membawakan itu bagaimana tuh penilainya kalau misalkan langsung ke jawab? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bidang tahfidz dan tilawah, itu biasanya di daerah kami ada yang tilawahnya bagus kemudian tahfidznya jelek, atau sebaliknya tahfidznya bagus tapi tilawahnya jelek. Ini yang harus dipilih yang mana Bu? Itu mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup 5 saja ya. Bagi Bapak Ibu yang masih menyimpan pertanyaan, bisa mengakses nomornya Ibu nanti. Ya di akhir sesi nanti Ibu nanti bisa menyampaikan nomor HP-nya. Barangkali mungkin Bapak Ibu ingin bertanya lebih lengkap gitu ya. Ya, sekarang saya serahkan penuh kepada Ibu Maria Ulfa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Bu. Ini untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi Bapak dari Kabupaten mana tadi? Klaten. Yang di sana memang tidak ada final ya, tidak ada final. Ya, nggak apa-apa. Ini kan masih tingkat kabupaten ya. Tapi kalau bisa memang ikuti peraturan nasional ini. Gitu. Jadi untuk final mungkin di sana nggak ada finalnya, langsung sistem gugur ya. Sistem gugur ya, berarti seperti STQ. Kalau STQ itu nggak ada final. Nah STQ kita kan nggak ada, masalahnya kan bebas ya. Sejak awal kalau STQ kan tidak ada undian komposisi lagu kan, kalau di STQ. Ya. STQ belum. Kalau final di MTQ, yang ada di final di MTQ. Karena STQ itu nggak ada final, berarti ini sama dengan STQ. Tapi di sana setiap tahun STQ dan MTQ gitu apa? Ya sama aja gitu semua cabangnya. Ya MTQ ya. Kalau di DKI itu STQ tahun ini ikut nasional. Pas STQ juga STQ, nggak semua cabang ikut. Kalau di Banten setiap tahun MTQ. Jadi semua cabang ada. Gitu. Ya, dari setiap daerah itu memang punya kebijakan sendiri-sendiri. Gitu. Adapun ini
Kalau menurut saya tergantung kebijakan ini apa LPTQ, kebijakan LPTQ. Jadi apakah di LPTQ yang tanpa final tadi semuanya pakai ditentukan komposisi lagunya atau tidak, itu saya kira tidak menyalahi. Tapi kalau untuk melatih peserta ini kan hanya dewasa kan? Ya, kalau anak-anak remaja kan bebas. Untuk remaja, untuk dewasa itu menurut saya sih baiknya diadakan. Kalau memang tidak MTQ ya sistem penilaian ya seperti biasa saja, tidak mengurangi. Jadi kesalahan itu dikurangi manakala tadi itu beberapa kesalahan penilaian lagu tidak sesuai dengan yang diajukan oleh hakim untuk mengajukan lagunya ini tapi kenyataannya tidak sesuai. Itu harus dinilai berapa. Hakim sudah menentukan lagunya ini berarti tetap diadakan komposisi lagu ya, tapi peserta tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan itu. Nah, tadi sudah ada pengurangan setiap lagunya kan sudah ditentukan bayati, sobah, hijaz, mahawal. Ya, 4 kan? Bayati kan wajib di awal harus. Dengan 4 tingkat tantangan ada itu. Kemudian setelahnya hijaz. Ternyata dia bacanya bukan hijaz. Pokoknya maunya peserta tadi seingatnya gitu. Berarti itu dianggap satu kesalahan. Gitu. Setiap lagunya nanti nilainya dikurangi berapa tadi? 2 ya, dikurangi 2 poin. Apabila jumlah bukan 1. Penilaian dilakukan dengan mengurangi setengah poin pada setiap kesalahan, kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum. Nah, kalau kurang dari batas minimum kan seharusnya dewasa, remaja 4, anak-anak 3. Dewasa membawakan cuman 3. Nah, itu maka dikurangi 2 poin untuk setiap kekurangan 1 lagu. 2 poin kekurangan 1 lagu. Ya. Pada babak final golongan dewasa, apabila finalis membawakan komposisi lagu tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka dikurangi 3. 3 itu bukan setiap lagu, pokoknya secara keseluruhan. Ini enggak sesuai ini. Tadi kan ditentukan bayati Jirka terus Nahawan, kok membacanya udah nggak sesuai, ya udah semuanya itu 3 gitu. Jadi semuanya mengurangi 3 masing-masing bidang lagu mengurangi 3. Terus sering ada nilai yang sama ya. Kalau nilai jumlah total sama, maka dilihat nilai tajwid, kembalinya ke tajwid. Meskipun tilawah ya. Ya, itu pada cabang tilawah dilihat di tajwidnya. Jadi kalau tajwid tertinggi, ya meskipun jumlah lagunya atau suaranya kurang, maka mengacu ke nilai tertinggi tajwid, itu yang menjadi juara. Mungkin suaranya tidak sebagus yang tajwidnya salah tadi, nah, tetap dia tidak bisa juara karena acuannya ke tajwid. Kalau tajwidnya juga sama, maka dilihat ke fasoha. Ya, jadi huruf yang penting. Setelah fasoh ya, lagu juga penting suara. Yaitu ke lagu dan suara. Karena juga terjadi semuanya sama. Ini 4-4-nya sama semua. Nah, itu nanti catatan. Nah, makanya di benak itu harus rajin nyatat. Gak boleh ngantuk. Jadi harus nyatat terus. Apa kelebihan itu? Ini kok punya ketahanan yang jarang dimiliki orang ya ini. Punya kelebihan ketahanan suara yang indah, suaranya sadu. Kan ada orang yang suaranya sadu, ada yang biasa-biasa aja, ada yang hambar gitu. Nah ini kelebihan itu tadi, kesaduan itu. Kalau saya ingat Pak Said Muhammad Asiri, itu pokoknya yang sadu itu ya menjadi acuan. Sadu dan suara yang besar itu selalu dia yang pilih. Jadi pernah tuh Ustadz kalau dari Makassar itu kurang begitu teratur komposisi lagunya gitu ya. Tapi beliau tutuknya luar biasa dan suaranya besar, gaya Kamil Yusuf Al-Bakhtimi. Asrar Abu Bakar almarhum dan meninggal. Kalau udah Asrar baca sudah
Pak Sri nggak melihat apa-apa langsung nilainya full tinggi. Dulu belum ada interval, nggak apa-apa. Atau interval jauh nggak dibahas, nggak apa-apa gitu. Jadi dia kalau baca selalu juara karena tertinggi nilai Pak. Memang itu kalau beliau pokoknya di Kori itu yang kayak apa soalmu, lagunya luar biasa, suaranya tinggi. Tapi kalau tidak menyentuh ini, saya tidak bisa ngasih nilai tinggi. Dia begitu. Terus ada lagi yang Nuril Huda dari anak PTIG waktu itu, anak Bojonegoro ya, Jawa Timur. Ya itu, ya suaranya syahdu gitu seperti gaya Sidik Al-Musyali. Persis kalau lihat orang yang seperti mendengarkan Syekh Sidik Al-Musyali baca ini. Nah itu beliau kasih nilai tinggi karena Dhampul Masrinya katanya. Dhampul Masrinya ini yang betul-betul nikmat didengarkan itu pokoknya. Jadi untuk itu nomor 1. Makanya di sini nih masuknya di penghayatan itu tadi. Jadi yang membuat syahdu bacaan itu di penghayatan itu tadi tinggi. Tapi kita harus nggak boleh fokus ke satu, kan ada akumulatif ya, semuanya tinggi gitu kan ya. Jadi apa itu kalau ada nilai yang sama semuanya kembalinya ke catatan. Dia punya kelebihan apa itu yang misalnya suaranya juga sama syahdunya enak semuanya. Apa yang menjadi lebih unggul di antara dua ini tadi? Oh ini nafasnya lebih panjang. Nah itu nanti yang bisa jadi pertimbangan gitu. Itu saja. Dan berikutnya yang tanafus, siapa yang mengurangi gitu ya? Oh, tanafus banyak daerah anak-anak khususnya itu ya. Kalau anak-anak itu belum bisa ngatur pernapasan, anak-anak TK banyak itu yang pinter-pinter suara yang bagus-bagus ya, kelas 1, kelas 3 itu kadang-kadang. Kalau udah kelas 4 sudah bisa mengerti mengatur pernapasan, teknik pernapasan itu belum dikuasai. Dan ini ya semuanya lihat bacaannya. Kalau tadi tidak tersangkut tajwid gunah, nggak tersangkut gunah. Nah, kalau tersangkut di matnya, gunanya, ikhfanya yang harus dengung itu terganggu dengan tanafus tadi, ya pasti semuanya mengurangi, tajwidnya mengurangi gitu ya, suara mengurangi gitu. Kalau lagu enggak ya, suara dan tajwid, pengendalian nafas yang tidak terkendali. Kalau mencuri nafas, tentunya kita pilih yang walaupun itu tidak huruf yang guna ya, bisa bil haqqi ba'da man kan haqqi bukan suka jadi nafas di situ ya, ketahuan kan dengan gitu. Makanya itu bagusnya dengan hakim bagian tajwid itu ada di depannya peserta. Sekarang ini nggak ngelihat peserta lagi ya, jadi hanya suara saja. Itu termasuk satu kendala itu ya, bisa dia yang bagus karena ada kekhawatiran itu murid saya gitu, jadi nilainya adilnya kurang ya, katanya murid karena berpengaruh juga gitu kan ya. Jadi sekarang nggak boleh ngelihat lagi sama sekali, hanya suara aja bisa pakai ini iPhone ini ya gitu ya. Jadi gitu Pak. Yang keempat apa tadi pertanyaan sudah ya? Itu nggak termasuk al-waqfu wal bita kan di bidang fasohah, itu tidak termasuk itu nafas itu. Nafas itu tidak. Tidak. Ya, waqf itu tidak, beda lagi yang berkaitan dengan ketepatan makna, ya kan? Kaitannya dengan itu kedudukan kalimat itu ya, itu adanya di fasohah. Perkiraan saya itu kalau dia itu bernapas berarti kan berhenti. Lah berhenti kok tidak mengulangi, berarti dikurangi ya. Selama ini saya seperti itu. Iya. Jadi di wakaf tidak ada tanda wakaf ya. Nafas. Terus tidak murojaah, tidak lagi. Ya. Dilanjutin aja gitu. Iya, dilanjutin. Nah, sebenarnya kan gitu. Berarti dia itu kalau berbeda ya, kalau Kiai Al-Maghfur lagi Basir Alwi nggak boleh. Kalau nggak ada tanda di mushaf standar yang kita buat pedoman menilai wakaf tidak, terus tidak berhenti di situ ya, nggak ada tanda wakaf sama sekali, dilanjutin, itu dikurangi beliau. Ya Basir Alwi ya. Tapi kalau di Sumatera, saya juga berdasarkan Pak Kiai Basir Alwi, kok nggak dicatat. Jadi
itu gurunya enggak, ini sudah cukup maknanya gitu. Ada yang berpedoman ke makna gitu. Udah. Tapi rata-rata sebenarnya kalau mushaf standar itu harus mengulang karena maknanya itu masih ada keterkaitan gitu. Makanya Dewan Hakim harus jangan pakai mushaf sendiri. Kalau bisa semua standar yang dari Kementerian Agama yang dibuat musabaqah, baik peserta maupun Dewan Hakimnya semua sama mushafnya. Kalau bisa jangan berbeda supaya nanti tidak ada kesalahan dalam menilai bidang al-waqfal, tidak akan masuk fasoha itu ya. Kalau dulu al-waqfal itu tidak ada di tajwid dulu itu rangkaian tajwid ya. Karena dulu bidang fasoha itu bukan fasoha, dulu ada butilawah, ada butilawah. Nah sekarang sudah tidak ada butilawah lagi. Kalau ada butilawah itu dulu cara memegang mushaf tangan kiri itu dikurangi, terus ekspresi pengucapan tidak sesuai dengan makna dulu ada butilawah gitu. Maknanya kalau sedih ayat-ayat adab yang membawakannya yang sedih ekspresinya gitu. Tapi sekarang dihapus karena yaitu malah mimik itu nggak masuk. Ada yang menghapus mimiknya nggak pakai. Ada butilawah, dilihat cara buka Al-Quran, ya sudah selesai pas tilawah berlangsung dan hakim ada butilawah itu kadang sampai selesai baru panitranya ngambil nilai baru terbangun ngantuknya. Akhirnya dikasih fasoha itu al-waqfal ibtida, terus dikasih judul fasoha itu. Jadi supaya menjaga itu tadi jangan terjadi mushaf aja yang sama dan memang bidang al-waqfal ibtida, bidang fasoha itu sangat berkaitan dengan makna dan dengan hakimnya harus yang paham tentang isi kandungan ayat serta kedudukan lafaz kalimat gitu supaya bisa walaupun mushafnya tadi tidak ada tanda wakaf tapi dia tidak murojaah, tidak berhenti ya. Kalau Kiai Basir Alwi tetap pokoknya mushaf standar tidak mengulang, ini bisa dikurangi nilainya. Gitu. Kemudian sudah ya dari ya. Sekarang Bapak Ilham Muhammad Ilham dari Pati ya. Ilham. Oh Ilham. Oh ya jauh maknanya Ilham dan Ilham. Ya tentang apa ini kualitas bacaan ya. Yang awalnya karena apa itu ya terjadi hal-hal yang ini ya sebagaimana yang disampaikan seperti di Mbak Arwani nggak boleh ikut musabaqah, terus sekarang sudah mulai lagi ya karena memang MTQ itu merupakan evaluasi ya anak-anak kita yang belajar Al-Quran supaya tahu dia itu kemampuannya sampai di situ, itu kan dievaluasi di MTQ itu. Jadi penting menata niat itu kan ya, niatnya untuk ibadah dan mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ikut musabaqah dalam Al-Quran ini bukan untuk mencari kejuaraan ya, kita ingin supaya termotivasi semakin semangat belajar Al-Qurannya, semakin meningkat kemampuan dan kualitas bacaannya kan. Dengan ada MTQ pun luar biasa anak-anak dulu itu jarang orang anak-anak belajar ya. Nah, sekarang ini dengan menjamurnya TPQ, TPA, Insya Allah ini anak-anak semangat, anak-anak kecil itu memotivasi kan nggak apa-apa gitu ya. Kalau secara teori pendidikan itu jangan dikasih uang tak apa-apa. Ayo kalau bisa hafal Al-Fatihah ntar kasih hadiah ini kan nggak boleh. Tapi nggak apa-apa kalau menurut saya itu untuk memotivasi pertama semangat mencintai Al-Quran. Nanti kalau udah besar dia kan akan tahu sendiri dan apa itu suatu apa yang apresiasi kan pada anak. Yang penting kita tata niatnya anak-anak itu tadi. Ya, kemudian apa selain itu tadi? Ya kita
kita memang itu tadi harus guru ini guru Al-Quran ini ya tidak hanya mengajarkan saja, tapi memang mendidik mental anak itu. Dan anak-anak kecil ini kalau di Saudi Arabia itu sering ada lomba anak-anak itu memberikan penghargaan, apa ya isinya sih, bagus, rupanya parfum yang kecil-kecil yang dijual di masjid itu ya, bagus-bagus. Ayo siapa yang, saya pernah ikut diundang ke luar negeri, di Kanada kalau nggak salah. Di sana itu ada sebuah masjid yang banyak komunitas Arab. Jadi pada event-event tertentu anak-anak itu katanya setiap hari Islam, Maulid, Isra Mi'raj itu bawa hadiahnya sederhana. Anak-anak masuk ke depan, siapa yang bisa ini, dikasih hadiah parfumnya bagus. Pokoknya pada, jadi di situ anak-anak pada senang menghafal Al-Quran, senang belajar Al-Quran gitu. Ini bukan berarti melatih anak ini supaya menjadi anak yang matre, tidak, tapi itu satu bentuk apresiasi terhadap anak. Dan nggak perlu sesuatu yang berharga, tapi melatih berani, melatih pertama semangat, besok nambah lagi, nambah lagi gitu, semakin bagus. Dan nanti dievaluasi ikut MTQ. Pokoknya kita yang punya pondok pesantren jangan sampai, kalau menurut saya ya, jangan, nggak diizinkan. Bahkan kalau di IK itu kan memang absensi mempengaruhi ya, yang absensinya banyak nggak bisa ikut ujian akhir. Tapi ini anak kita kasih keringanan, karena dia berprestasi gitu ya, dia prestasi. Ikut MTQ, TC DKI itu 1 bulan full, kalau minimal 1 bulan. Itu kan udah meninggalkan kuliah. Nah, dosen-dosen yang nggak ngerti itu, ini saya paling nggak suka dengan MTQ ini, marah kalau nggak ada pelajarannya gitu ya, gitu. Jadi itu juga saya bilang ke pimpinan, sampaikan ke dosen-dosen, anak-anak yang ikut MTQ diberikan kesempatan untuk boleh diizinkan tidak ikut kuliah, asal betul ini lagi TC lagi, ya nggak boleh kan bolos yang nggak jelas tuh ya. Kalau MTQ itu, kalau nggak ada MTQ ini gini sepi pasarnya ini ya, MTQ ini gitu. Saya dosen-dosennya nggak bisa jadi dosen di sini karena nggak ada murid sedikit. Dengan ada MTQ, yang masuk IKI semakin banyak gitu ya. Ternyata banyak peserta di semua cabang gitu. Jadi kita berikan keringanan anak-anak itu. Karena MTQ itu merupakan evaluasi dalam belajar Al-Quran, ya, meningkatkan kualitas prestasinya gitu. Jadi positif sekali kalau menurut saya. Masing-masing berbeda ini ya, sudut pandang gitu ya. Ya itu, mudah-mudahan dengan adanya MTQ membawa dampak yang positif terhadap generasi muda kita, akan lebih mencintai Al-Quran gitu. Tujuannya memang begitu. Kemudian ini Ibu Darojah Boyolali ya, kesepakatan minimal maksimal ya. Tadi kan memang di situ dimaksimalkan kalau nilai tertinggi lagu 25 ya, suara 15, tajwid 30, fasahah 30 ya. Kita ini untuk standar maksimal nasional, dan tentunya kita sudah bisa mengukur kan, yang poin terbaik. Waduh, ini nggak ada yang nanti gitu. Rasanya menurut kita ini bagus sekali, kita bisa full. Tapi kalau kok cuma segini ya standar ini, apa yang tampil rata-rata kemampuannya sekian, ya kita sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi nggak harus ngikuti, kita tinggikan karena sudah ada patokan 25. Yang nggak enak pun di antara yang ada itu yang sedang jadi 25, yang nggak enak jadi 23. Enggak, yang 25 itu yang full betul, sudah standarnya seperti poin Mesir membaca. Berarti kita bisa membuat kriteria, berarti kemampuan daerah kita masih di sini posisinya. Bahkan dulu sering ini nggak ada cuma juara 1 dan juara 2, karena ini ada patokan yang juara itu sekian nilainya gitu. Minimal jumlah minimal bisa mencapai, pokoknya bisa mencapai 85 jumlah total gitu. Kalau 70 nggak bisa juara, jadi juara hanya 1 dan 2 doang, yang ketiga karena nilai 70 nggak bisa masuk.
waktu itu sering kan, tapi ada kebijakan sekarang ya tetap dia juara 3 tapi angka itu yang dituliskan, itu tergantung kebijakan. Nah, kalau hadiahnya banyak sih, maksudnya apa, sponsornya banyak, ya udah masukkan aja dan memberikan motivasi kepada anak-anak tadi. Jadi tetap harus ada juara 1, 2, 3. Cuman angkanya yang satu misalnya 95, kedua 90, yang ketiga ini cuma dapat 70 ya nggak apa-apa. Kan akan sampai jauh ya karena masih di bawah standar, ya, tetap untuk memberikan motivasi. Jadi tetap kemampuan kualitas yang kita nilai indahnya bagusnya penampilan itu ya, tetap kita bisa cari tinggi. Kalau penampilannya bukan bagus-bagus semua ya nilainya tetap di bawah 25 tadi. Terus bagusnya memang ada persamaan persepsi. Kalau Pak Said Muhammad Asiri nggak setuju ada persamaan persepsi, karena sekarang ada batas, maksudnya interval di atas 3 nggak boleh, minimal 2. Dengan hakim lagu 1, 2, 3, kalau sama bagus seperti saya dengan beliau sering sama, paling selisih setengah gitu ya. Nah itu berarti memang sama dalam memberikan penilaian, visinya sama. Ya. Nah, ini ada yang selisih jauh gitu ya. Ini nggak alami lagi kalau harus disamakan, kata dulu almarhum itu bilang gitu, almarhum Pak Said Muhammad Asiri. Biar saja sesuai dengan apa yang ada itu gitu. Tapi sekarang nggak boleh, karena dengan adanya tadi itu menjaga netralitas ya dari dengan hakim, karena dengan hakim ini tidak tunjukkan pusat semua, dan ada mungkin yang muridnya, ada yang mungkin ada pesan sponsor, itu sudah nggak bisa dihindari ya. Kan daerah itu kan ingin daerahnya juga disebut juara maju gitu ya. Tapi tetap kita harus adil tadi itu. Yang memang penampilannya nggak bagus ya kita harus misalkan memberikan penilaian yang sesuai gitu ya. Jadi nanti antara Dewan Hakim 1, 2, 3 kita membuat kesepakatan, itu nggak apa-apa. Saya selalu gitu. Jangan sampai nanti ada perselisihan interval yang lebih dari 2 gitu. Maksimal berapa gitu. Maksimal yang kita sepakati untuk menghindari tadi, karena sekarang itu pakai IT kalau nasional. Nanti menyesuaikan diri sendiri. Sudah di program kalau ada lebih dari 2 yang selisih jauh tadi menyesuaikan yang nilai tengah. Nilai tengah ada 24, 27, 28. Nah 24 tadi harus menyesuaikan, disamain dengan yang 27 tadi. Program IT seperti itu. Setelah itu kita diparanin sama panitra, Bu minta tanda tangan ini sama Arab, karena ini programnya nggak boleh lebih dari 2. Nanti kita nggak mau gitu. Nah itu memang dengan IT itu ada positif negatifnya gitu ya. Kita nggak bisa sidang lagi. Makanya sekarang kesepakatan di nasional jangan ditayangkan dulu sebelum sidang majelis. Setiap hari itu harus ada sidang majelis gitu. Setiap hari ada 12 atau 13 penampilan. Harus sidang majelis dulu, udah kesepakatan, karena tadi itu ada yang ngantuk, nggak mencatat kesalahan gitu. Nah, jadi ini bahaya kalau langsung setiap jumlah nilai langsung tayang sering terjadi itu, dan ada beberapa ketidakpuasan dari daerah gitu. Karena ada langsung. Jadi sekarang walaupun pakai IT ditayangkannya setelah sidang harian, dan catatan-catatan itu jadi ketua majelis itu harus memimpin sidang setiap hari. Tadi ada kejadian apa, ini semuanya. Kan sekarang ada pengawas Dewan Hakim, itu tugasnya.